kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa berkumpul kembali di dalam majelis ilmu yang mulia ini, yang insya Allah kita akan mulai membaca, mengkaji salah satu kitab yang direkomendasikan oleh para ulama, yaitu kitab Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf ibnu Murri An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Seperti biasalah, kalau mulai mengkaji kitab, kita baca dulu muqaddimah pengarang kitab ini, supaya kita tahu kenapa beliau menulis kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, setelah beliau memuji Allah dan juga bersalawat atas Rasulullah SAW, beliau berkata, amma ba'du faqad ruwina an Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Mas'ud wa Mu'az ibn Jabal wa Abi Darda wa ibn Umar wa ibn Abbas wa Anas ibn Malik wa Abi Hurairah wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu min turuqin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'at anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allah yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Faqad ruwina, kata Imam Nawawi, telah meriwayatkan kepada kami. Kalau kata ruwina ini biasanya para ulama hadis mengkategorikannya sebagai hadis yang lemah. Makanya nanti Imam Nawawi sampaikan, telah meriwayatkan kepada kami dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'az bin Jabal, Abu Darda, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, melalui jalan yang begitu banyak dan bermacam-macam. Rasulullah bersabda, siapa di antara umatku yang menghafal 40 hadis yang berkaitan dengan urusan agama ini, maka Allah akan bangkitkan pada hari kiamat bersama para ahli fikih dan para ulama. Tapi sayang, kata Imam Nawawi, wattafaqal hufazu ala annahu hadisun dhaifun wa in kathurat turuquhu. Kata Imam Nawawi, para ulama sepakat tentang lemahnya hadis ini. Namun kenapa kok beliau menulis 42 hadis? Beliau jelaskan, faqad sannafal ulama radhiyallahu ta'ala anhum fi hadzal bab ma la yuhsa minal musannafat. Fa awwal ma alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibnu Mubarak Muhammad ibnu Aslam Ad-Dusi Al-Alim Rabbani Thumma Al-Hasan ibnu Sufyan An-Nasai. Jadi beliau menulis 42 hadis karena beliau
meneladani ulama-ulama terdahulu, bukan karena hadis tadi. Karena hadis tadi ulama sepakat tentang kelemahannya. Siapa yang menghafal 40 hadis yang berkaitan dengan pokok ajaran agama ini, maka dia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama para ulama dan para ahli fikih. Tapi kata Imam Nawawi, hadis ini lemah. Tapi kenapa kok beliau menulis 42 hadis? Karena beliau meneladani ulama-ulama sebelumnya. Beliau jelaskan, ternyata ada ulama terdahulu yang sudah menulis tentang 40 hadis ini. Di antaranya Abdullah ibnu Mubarak. Beliau menulis Arba'ina hadisan anil ahkam, 40 hadis tentang hukum-hukum. Begitu juga Muhammad ibnu Aslam At-Tusi. Beliau juga menulis 40 hadis yang berkaitan tentang masalah zuhud. Ada lagi Pak, ulama yang menulis Arba'una fil Aqidah, 40 hadis yang berkaitan dengan masalah-masalah akidah. Jadi memang 40 ini Pak, ini jadi jumlah yang sering ditulis oleh ulama dalam kitab-kitab mereka, tidak hanya hadis, dalam masalah akidah, dalam masalah zuhud, dalam masalah adab dan akhlak, mereka mengumpulkan beberapa hadis-hadis yang jumlahnya 40 hadis. Termasuk Imam Nawawi mengumpulkan 42 hadis yang beliau mengatakan ini hadis semuanya jawami'ul kalim. Apa artinya Pak? Jawami'ul kalim, hadis-hadis yang perkataannya singkat Pak, tapi maknanya begitu luas. Kalau Bapak baca hadis 1 sampai 42 itu singkat-singkat sekali, tapi maknanya begitu luas dan begitu dalam. Bahkan para ulama sepakat hadis-hadis yang ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ini semuanya berkaitan dengan pokok-pokok ajaran agama Islam. Makanya sebagian ulama mengatakan siapa yang menghafal 42 hadis Arba'in ini, maka dia sudah menguasai semua pokok ajaran agama Islam ini. Karena 42 hadis ini semuanya berbicara tentang pokok-pokok akidah, pokok-pokok keimanan, pokok-pokok ibadah, dan pokok-pokok masalah adab dan akhlak. Makanya Pak, kita sepakati berarti ya, kalau satu hadis selesai, Bapak sudah menghafal satu hadis. Itu ya. Berarti kalau pembahasan hadis pertama selesai, berarti Bapak juga menghafal hadis pertamanya. Nanti hadis kedua selesai, dihafal hadis keduanya gitu. Ya. Nanti nggak terasa lama-lama, sudah hafal 42 hadis ternyata. Ya. Ada syekh di Madinah gitu, Pak. Beliau buat majelis untuk para pekerja, bro. Pekerja dari Pakistan, India, Sudan, macam-macam. Ternyata syekh itu mensyaratkan yang ikut majelis ini harus menghafal hadis Arba'in. Dan benar Pak, bisa. Padahal mereka pekerja, sampai selesai mereka hafal 42 hadis Arba'in ini. Ya. Ini hadis-hadis yang jawami'ul kalim, kata-katanya singkat tapi maknanya begitu luas dan begitu dalam sekali. Ini Pak, kenapa beliau menulis kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah ini. Kemudian Pak, berkaitan dengan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, para ulama sepakat Imam Nawawi adalah seorang ahli hadis. Kata Nawawi Pak diambil dari tempat lahir beliau. Imam Nawawi lahir di desa Nawa Pak. Desa Nawa itu di Damaskus, makanya menjadi nama julukan beliau An-Nawawi.
Adapun nama asli beliau Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf ibnu Murri An-Nawawi rahimahullah. Ini nama aslinya Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf. Itu nama asli Imam Nawawi. Kenapa disebut Nawawi? Karena beliau lahir di desa Nawa di daerah Damaskus. Beliau lahir tahun 631 Hijriah dan beliau wafat di tahun 676 Hijriah. Berapa usianya, Pak? 45 tahun saja. Imam Nawawi hidup, tapi karyanya sampai sekarang masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Beliau menulis kitab hadis begitu banyak loh. Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Yang kedua Riyadus Shalihin, yang hadisnya ribuan itu, Pak. Banyak dari kita juga belum selesai ya mengkaji Riyadus Shalihin. Yang ketiga kitab Al-Azkar, ya, itu juga karangan Imam Nawawi. Yang keempat beliau menulis kitab Al-Minhaj, syarah penjelasan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Ini karyanya Imam Nawawi, Pak, yang kalau dihitung dengan usianya itu luar biasa, Pak. 45 tahun bisa menghasilkan karya-karya kitab yang ratusan jilid jumlahnya. Seperti kitab Al-Majmu' juga dalam kitab fikih, kitab Rawdatut Talibin, kitab Adab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, penjelasan adab-adab para pembawa Al-Quran. Maka itu semua ditulis oleh Imam Nawawi sampai usia beliau 45 tahun. Ini seputar karya Imam Nawawi yang beliau torehkan untuk kaum muslimin, ya. Kita bahas, Pak, hadis yang pertama. Anda gunakan dua kitab syarah, Pak, ya. Ada syarah Syekh Utsaimin, ada Jami'ul Ulum wal Hikam yang menjelaskan hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Al-Hadithul Awwal, hadis yang pertama. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala, berkata pengarang kitab ini Imam Nawawi, semoga Allah senantiasa merahmati beliau, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Amirul Mu'minin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah senantiasa meridhai beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu hanya bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang hanya dibalas pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan keuntungan dari dunia tersebut, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Rawahu Imam al-Muhaddisin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua pemimpin ulama hadis. Yang pertama Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari. Yang kedua Abu Husain Muslim ibnu Hajjaj ibnu Muslim al-Qushairi an-Naisaburi.
wa huwa fi sahihaihima alladaini huma as-sahhal kutubil musannafah. Kata Imam Nawawi dan Imam Bukhari dan Muslim adalah dua kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab hadis. Taib, hadis pertama Pak, hadis berkaitan dengan niat. Kita lihat kedudukan hadis ini Pak. Imam Nawawi menempatkan hadis tentang niat di hadis yang pertama Pak, itu dalam 3 kitab hadisnya. Yang pertama Arba'in An-Nawawiyah, beliau tempatkan hadis tentang niat hadis yang pertama. Yang kedua Riyadhus Shalihin, beliau tempatkan hadis ini juga di hadis yang pertama. Yang ketiga Al-Adhkar, beliau tempatkan hadis ini juga di hadis yang pertama. Kenapa beliau menempatkan 3 hadis ini di hadis yang pertama dalam kitab-kitab beliau? Kata Syekh Utsaimin, ini menunjukkan Imam Nawawi ulama yang paling besar perhatiannya kepada niat-niat dalam beribadah. Dan Allah balas niat beliau yang ikhlas, niat beliau yang tulus, dengan Allah jadikan kitab-kitab beliau paling banyak dikaji oleh kaum muslimin. Allah balas keikhlasan beliau dengan apa? Kitab beliau paling banyak dikaji oleh kaum muslimin. Bapak kalau lihat di daerah Timur Tengah, kitab yang paling banyak dikaji setelah Al-Quran apa Pak? Setelah Al-Quran apa? Riyadhus Shalihin. Ya, di Masjid Nabawi dibacakan. Ya, di daerah Timur Tengah juga banyak masjid-masjid yang membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Dan itu kata Syekh Utsaimin balasan keikhlasan Imam Nawawi di saat beliau menulis kitab-kitab beliau yang begitu tulus dan ikhlas. Maka Allah jadikan kalau amalan itu tulus dan ikhlas, Allah jadikan amalan tersebut begitu terikat di hati-hati kaum muslimin. Makanya kitabnya menjadi paling banyak dikaji. Ya, itulah balasan keikhlasan Imam Nawawi yang beliau menempatkan 3 dalam 3 kitab beliau hadis yang berkaitan tentang niat ini. Ya, makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau mengatakan fal Imam Nawawi nashhadu lahu fi ma na'lamu min halihi bis salat. Kita menyaksikan bahwasannya dan kita mengetahui keadaan Imam Nawawi yang begitu baik dan ikhlas di dalam menuliskan kitab-kitab beliau. Annahu man akhlasan nasu fit ta'lif. Beliaulah yang paling ikhlas di dalam mengarang-ngarang kitab beliau. Karena kenapa? Karena kitab beliau ta'lifatahu intasyarat fil alamil islami. Banyak sekali karangan-karangan Imam Nawawi yang itu banyak dikaji di negeri-negeri kaum muslimin. Itu balasan keikhlasan beliau. Kedudukan hadis ini, kata Ibnu Rajab, hadzal hadis ahadul ahadits allati yadur dini 'alaiha. Wa ruwiya an Syafi'i hadzal haditsu sulusul ilmi. Kedudukan hadis ini Pak, kata Ibnu Rajab, hadis tentang niat ini adalah hadis yang berkaitan dengan pokok ajaran agama Islam. Sampai Imam Syafi'i mengatakan hadis ini sama dengan 1/3 ilmu. Kata Imam Syafi'i, hadis tentang niat ini sama dengan 1/3 ilmu. Kenapa kok Imam Syafi'i sampai mengatakan 1/3 ilmu? Karena ilmu itu terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama,
ilmu yang berkaitan dengan batin. Ilmu yang berkaitan dengan batin itu apa? Berarti berkaitan tentang niat. Dan hadis ini berbicara tentang itu. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan lisan-lisan kita, ucapan. Dan yang ketiga, ilmu yang berkaitan dengan amalan-amalan jawarih kita, anggota tubuh kita. Makanya Imam Syafi'i mengatakan hadis ini sepertiga ilmu. Wa yadkhulu fi 70 baban minal fiqh. Bahkan hadis ini masuk dalam 70 bab ilmu fikih. 70 bab ilmu fikih pasti membahas tentang hadis ini, yaitu tentang niat. Dari mulai kita belajar fikih thaharah, fikih salat, fikih zakat, puasa, haji umrah, sedekah, kurban, akikah, itu kan pasti ada niatnya di sana. Makanya kata Imam Syafi'i, hadis ini masuk ke dalam 70 bab fikih. Yang kedua, kedudukan hadis ini. Anil Imami Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad mengatakan tentang hadis ini, usulul Islami ala thalathati ahadis. Pokok ajaran agama Islam terdapat dalam 3 hadis. Pokok ajaran agama Islam terdapat pada 3 hadis. Dan 3 hadis ini ada dalam Arba'in An-Nawawiyah ini. Yang pertama, hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Hadis dari Umar bin Khattab tentang sesungguhnya amal-amal itu bergantung kepada niatnya. Yang kedua, hadis yang merupakan pokok ajaran agama Islam, hadis Aisyah. Nanti kita dapatkan hadis yang kelima, yang Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang amalan itu tidak pernah kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Yang ketiga, hadis yang merupakan pokok ajaran agama Islam, hadis yang keenamnya nanti dalam Arba'in, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Maka kata Imam Ahmad, pokok ajaran agama Islam itu 3 hadis ini saja. Karena hadis yang pertama berbicara tentang amalan-amalan batin. Hadis yang kedua berbicara tentang apa, Pak? Amalan ibadah, landasan ibadah. Yang hadis yang ketiga berbicara tentang halal dan haram. Ini pokok ajaran agama Islam ada di dalam 3 hadis ini. Makanya yang kita pelajari, Pak, tentang masalah niat ini adalah hadis yang merupakan pokok dari ajaran agama Islam. Tapi kita masuk kepada syarat penjelasan hadis ini. Yang pertama, innama, dalam bahasa Arab, innama itu maknanya yufidul hasr, menyatakan kekhususan dan pembatasan. Kalau kita artikan bahasa Indonesia, innama itu hanyalah. Al-a'mal, amal-amal di sini mencakup amal batin, amal lisan, dan juga amal berupa anggota tubuh. Maka amal-amal semuanya, Pak, baik lisan, batin maupun amal anggota tubuh, semuanya bergantung kepada niatnya. Dan di sini Rasulullah menyebutkan kata niat dengan jamak, bentuknya plural, yang maknanya selalu ada niat-niat lain selain niat untuk Allah Ta'ala. Makanya yang penting dibahas dalam hadis ini, Pak, sebetulnya orientasi niat kita ketika beramal. Orientasinya untuk siapa? Maka inilah yang selalu diingatkan oleh para ulama dengan hadis ini.
Dan kita diingatkan wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah sesungguhnya setiap orang dia diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka ternyata gampang, Pak. Kalau kita mau tahu balasan amal kita, lihat niat kita betul atau tidak. Orientasi niat kita betul atau tidak. Karena itu yang akan jadi balasannya. Dan Rasulullah memberikan contoh di sini, Pak, ibadah yang begitu besar, yaitu hijrah. Hijrah itu ibadah. Sampai Allah sebutkan dalam beberapa ayatnya kan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dia berhijrah dan dia berjihad di sabilillah, di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah. Hijrah itu ibadah yang agung. Tapi ketika salah niatnya, maka itu menjadi tidak bermakna apa-apa di sisi Allah. Hijrah itu kan berarti melakukan perjalanan dari negeri kafir menuju negeri Muslim. Walaupun ulama membagi hijrah jadi dua macam. Ada hijrah yang hissiyah, ada hijrah maknawiyah. Hijrah hissiyah itu tadi, intiqalu min biladil kufri ila biladil Islam. Seseorang berhijrah dari negeri kafir menuju negeri Muslim. Saya tanya, Pak, boleh nggak kita tinggal di negeri kafir? Boleh nggak, Pak? Tinggal di negeri kafir boleh tidak? Hah? Boleh dengan syarat. Hah? Bapak tinggal selama-lamanya niat di negeri kafir, karena di sana gajinya lebih gede, ya, pekerjaannya lebih enak. Boleh nggak, Pak? Niat tinggal di negeri kafir? Hah? Ya. Nah, ini dibahas, Pak, oleh para ulama, ya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, ana bariun minal muslimin, aku berlepas diri dari seorang muslim yang dia tinggal selama-lamanya di negeri kafir. Artinya kalau kita niat tinggalnya selama-lamanya, hukumnya haram, nggak boleh. Ya, apalagi di negeri tersebut justru kita nggak bisa menegakkan syiar-syiar Islam. Ya, kalau di negeri kafir kan terbatas, ya. Azan aja mungkin nggak kayak di Indonesia, speakernya boleh keluar gitu ya, dibatasi. Mungkin masjid-masjid utama saja yang boleh seperti itu. Ya, nah itu kalau tinggal di negeri kafir. Begitu juga perempuannya mungkin hijabnya terkadang termarginalkan, mereka hidup di sana. Ya, bahkan anak-anak kita pun menjadi terbengkalai pendidikan agamanya. Makanya tinggal selama-lamanya, Pak, di negeri kafir, para ulama sepakat keharamannya kalau dia niatnya tinggal selama-lamanya. Adapun dia tinggal sementara, Pak, karena ada hajat dan kebutuhan saja, maka ini diperbolehkan. Seperti apa, Pak? Untuk kepentingan berobat misalnya, untuk kepentingan sekolah. Tapi kalau ilmunya sudah ada di negeri Islam, lebih baik di negeri Islam, Pak. Kecuali ilmu-ilmu yang memang negeri Islam belum menguasainya, maka boleh belajar dari universitas-universitas di negeri kafir kalau memang ilmunya belum dikuasai oleh kaum muslim. Yang ketiga, dalam rangka apa? Bekerja, tapi sementara saja, Pak. Ya, tidak selama-lamanya. Maka kalau niatnya sementara dan karena ada hajat ini, diperbolehkan tinggal di negeri kafir. Sekarang, Pak, pertanyaannya, jalan-jalan ke negeri kafir